Shalom. Selamat hari Minggu Jemaat GKOI Jemaat Persekutuan dimanapun Anda berada saat ini bersama dengan kami untuk beribadah melalui media YouTube. Kiranya semuanya diberkati oleh Tuhan. Mari pagi hari ini kita mau bersama-sama menyembah Tuhan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah aku ini? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Haleluya, Engkau baik, kami bersyukur buat kasih-Mu. Engkau baik Tuhan dalam hidup kami. Kami terus berpegang pada janji-Mu. Mazmur 91. Walau 1000 rebah di sebelah kiri kami, 10.000 rebah di sebelah kanan kami, tetap Engkau Allah penolong kami. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku,
serta walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari perkatakan dengan iman, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi katakan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kini saatnya kami mau diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi. Tolong kami ya Roh Kudus untuk kami memahami dan mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Sucikan dan kuduskan kami, ampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baiklah Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini akan kita ambil dari kitab Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-19, tapi saya akan bacakan ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, siang hari ini tema kita adalah teladan kesetiaan. Dalam kitab Habakuk pada pasal yang ketiga ini, dari pasal yang pertama sampai dengan dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-19 yang ada di dalam perikop doa Nabi Habakuk. Bagaimana Nabi Habakuk menjadi contoh kesetiaan dalam kehidupan kita. Kalau kita berbicara tentang kesetiaan, tentunya sebagai orang-orang yang beriman di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tidak bisa terlepas bahwa kesetiaan itu akan kita kaitkan dengan iman kita. Adapun unsur iman ada 4 unsur di dalamnya. Unsur yang pertama dari iman adalah percaya bahwa Tuhan itu ada. Pada ayatnya yang pertama dalam pasal 3 kitab Habakuk ini menyatakan, doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Ayat yang kedua,
Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaanmu, ya Tuhan, kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka, ingatlah akan kasih sayang. Pada poin pertama, unsur iman adalah percaya bahwa Tuhan itu ada. Nabi Habakuk percaya bahwa Tuhan itu ada dan Dia berdaulat penuh dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita perlu menyadari bahwa kehidupan kita ada sekarang ini karena memang Tuhan itu ada dan memiliki rencana dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Jadi unsur yang pertama dari iman adalah percaya bahwa Tuhan itu ada. Unsur yang kedua, bersandar pada Allah. Bersandar pada Allah. Nabi Habakuk mengingatkan kita semua. Dari perikop yang kita baca, kalau kita melihat dari ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-16, Nabi Habakuk mengingat perjalanan bangsa Israel ketika keluar dari Mesir. Bangsa Israel mengalami proses yang panjang. Tetapi melalui proses yang panjang itu Tuhan memiliki tujuan. Tuhan memiliki maksud. Di mana ketika kita bersandar kepada Tuhan seperti bangsa Israel. Ketika perjalanan dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, banyak hal yang dialami oleh bangsa Israel. Ketika bangsa Israel mulai meninggalkan Tuhan, sesuatu terjadi, proses panjang terjadi. Tetapi ketika kembali kepada Tuhan, Tuhan memulihkan dan menjadi tahu bahwa dari semua yang dialami ada tujuan dan maksud Tuhan. Itu unsur yang kedua dari iman, bersandar kepada Tuhan. Unsur yang ketiga adalah ketaatan. Ketaatan adalah syarat mutlak untuk kita mencapai standar iman yang sempurna, yang Tuhan kehendaki setiap kita mencapai iman sesuai yang Tuhan kehendaki. Di mana kita bersama-sama percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Tuhan Yesus memberikan contoh ketaatan mutlak. Di mana di dalam hari-hari ini kita sedang ingat bagaimana Yesus taat sampai akhir. Demikian juga sesuai dengan bacaan kita. Nabi Habakuk di dalam ayat yang ke-16 bagian A. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku mendengar bunyinya, menggigilah bibirku, tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Di sini menunjukkan ketika kita melakukan ketaatan, ada sesuatu yang terjadi. Karena ketaatan, taat itu sepertinya mudah. Hanya terdiri dari 4 huruf. Tetapi untuk melakukannya memerlukan sesuatu yang ekstra. Memerlukan bayar harga yang mahal. Bangsa Israel ketika keluar dari tanah perjanjian. Sebenarnya perjalanan dari Mesir menuju tanah perjanjian bisa ditempuh 40 hari. Tetapi kenyataannya harus berproses sampai 40 tahun. Tetapi selama 40 tahun itu pun pemeliharaan Tuhan sempurna. Oleh karena itu ketaatan mutlak itu sangat diperlukan di dalam unsur iman. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, adapun unsur yang keempat dari iman adalah memiliki kesetiaan. Seperti tema kita minggu ini, teladan kesetiaan. Pada ayatnya yang ke-17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Situasi ini menunjukkan bahwa keadaan itu tidak
sedang dalam keadaan yang baik. Seperti halnya yang kita alami bersama hari-hari ini. Biasanya hari Minggu dari pagi kita mempersiapkan ibadah raya. Semua pelayan-pelayan mengadakan persiapan. Latihan, baik itu tim musik, singer dan semuanya mempersiapkan ibadah Minggu. Tetapi hari-hari ini semua gereja diinstruksikan untuk ditiadakan ibadah bersama-sama. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kesetiaan kita sebagai orang beriman sedang diuji. Bagaimana kesetiaan itu berbicara? Kesetiaan kita kepada Tuhan menggambarkan bahwa itu adalah hubungan. Kesetiaan itu adalah hubungan kedekatan kita dengan Allah yang tidak dibatasi oleh gedung gereja. Dibatasi oleh liturgi-liturgi ibadah yang kita lakukan setiap kali kita beribadah. Tetapi kesetiaan berbicara tentang hubungan pribadi kita dengan Allah. Oleh karena itu, kalau kita bersama-sama hari ini mendengarkan firman Tuhan, memuji bersama, menyembah Tuhan melalui media-media online, ada maksud dan tujuan Tuhan. Bahwa jangan ada yang tersisa. Jangan ada yang tersisa kalau untuk Tuhan. Biarlah kita setia, semuanya kita berikan kepada Dia. Gedung gereja bisa musnah. Liturgi-liturgi kita tidak bisa menyusunnya. Tetapi hubungan pribadi dengan Tuhan menggambarkan kesetiaan. Seperti halnya yang dialami oleh Nabi Habakuk. Luar biasa. Segala sesuatunya sepertinya tidak tersedia. Sepertinya semuanya sulit keadaannya. Tetapi Nabi Habakuk tetap setia. Karena dia tahu bahwa Tuhan itu ada. Dan dia bersandar penuh kepada Tuhan. Menaruh harapannya kepada Tuhan. Dan dia tetap taat mengikuti setiap proses yang Tuhan izinkan. Inilah kesetiaan yang menjadi salah satu unsur iman yang menjadi tema kita minggu ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, apakah dampak dari kesetiaan? Ayat 18 dan ayat yang ke-19. Dikatakan, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Yang pertama dari dampak kesetiaan adalah tetap bersukacita di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi ketika kita bersukacita, sekalipun kita tidak bisa bersama-sama ibadah raya di dalam gedung gereja, tetapi kita tetap bersukacita karena kita memiliki hubungan yang indah di dalam Tuhan. Hal yang kedua, dampak dari kesetiaan adalah tetap mengandalkan Tuhan dan memiliki kekuatan, yaitu pada ayatnya yang ke-19. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Di sini hal yang kedua adalah kita mengandalkan Tuhan dan memiliki kekuatan kita. Kita harus tetap ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Penyertaannya sempurna dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita setia, ada dua hal yang kita dapatkan. Yang pertama, tetap bersukacita di dalam Tuhan. Hal yang kedua, tetap mengandalkan Tuhan dan tetap memiliki kekuatan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada siang hari ini. Biarlah kami tetap menjadi orang-orang yang setia. Biarlah ya Tuhan, temukan kami menjadi anak-anak-Mu yang setia, memiliki hubungan yang intim dengan Engkau. Apapun keadaan kami saat ini, kami mau mengatakan, Tuhan itu baik. Selama-lamanya Tuhan itu baik. Haleluya. Amin. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu
terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas Indonesia. Hanya nama-Mu, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas Indonesia. Hanya nama-Mu, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas Indonesia. Marilah kita satu dalam doa. Bapa yang baik yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami membawa bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Berkatilah bangsa Indonesia. Kami bersyukur untuk bangsa ini ya Tuhan. Kami tetap membawa bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk pemerintahan bangsa ini. Kami bawa ke hadapan-Mu. Berkatilah pemerintahan bangsa ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang terus memimpin dan mengendalikan seluruh pemimpin-pemimpin bangsa ini. Kami tetap berdoa untuk situasi dan kondisi di negeri ini Tuhan, di mana saat ini kami sedang diperhadapkan pada wabah virus COVID-19. Kami mohon belas kasihan-Mu lawat bangsa kami. Kalau kami boleh memohon, lalukan Tuhan virus ini. Bahkan tidak hanya di bangsa ini, tetapi di seluruh muka bumi ini. Tapi dari semua apa yang kami doakan, turunlah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di surga. Kami tetap membawa jemaat Tuhan. Kuatkan jemaat-Mu Tuhan. Gereja-gereja Tuhan dimanapun juga berada. Pakai menjadi terang-Mu. Terus membawa bangsa ini di hadapan-Mu. Ampuni salah dan dosa bangsa ini Tuhan. Kami mau terus merendahkan hati di hadapan-Mu. Kami tetap memohon belas kasihan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh pergumulan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah ya Tuhan, kami tetap memandang kepada rencana-Mu. Jadikan kami orang-orang yang setia. Jemaat Tuhan yang kekasih, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dalam persekutuannya Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.